2 Korintus pasal yang kelima. Kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita mulai. 2 Korintus pasal yang kelima. Nah, sebelum kita baca ayatnya, kita harus mengerti, nanti dari ayat ini kita akan tahu, apa yang paling berat dalam hidup kita, pada waktu Tuhan mulai mengerjakan kita. Pada waktu lewat perkataan firman, tapi juga terutama lewat situasi, dia mulai membongkar, mengekspos akan apa yang sebetulnya dia tidak inginkan ada dalam kehidupan kita. Dan saya mau beritahu pada saudara, kita tidak pernah bisa berhenti dari mengalami akan penyataan-penyataan Tuhan yang besar atas hidup kita, khususnya berhenti dari mengalami Allah itu terus membongkar akan apa yang terselubung dalam diri kita. Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih dari segala sesuatu yang lain. Sebab yang di dalam hati kita ini luar biasa, saudara. Dalam pengertian yang jelek. Dan Allah tidak bisa membongkar kita sekaligus. Pasti kolaps. Yang dia buat adalah dia mulai bongkar bagian demi bagian, bagian demi bagian, bagian demi bagian. Dan itu yang membuat kita ini mengalami makin lama makin disempurnakan, makin serupa dengan Yesus kita. Kalau kita capek dengan pembongkaran Tuhan dalam hidup kita, maka detik yang sama kita ini berhenti. Nah, orang berhenti identik sebetulnya dengan kemunduran. Oleh karena itu jangan pernah bosan ketika Allah terus membuka akan kehidupan kita. Dan setiap kali keadaan ataupun perkataan firman Tuhan membongkar hidup kita, biar kita belajar meresponi dengan benar. Sebab kalau tidak, ini bahayanya luar biasa. Nah, sebelum kita baca, saya mau ceritakan dulu lah sebagai dasar. Apa yang sebetulnya dalam hari-hari ini sedang jadi pergulatan besar dalam hidup saya. Sebagian Anda mungkin sudah mulai merasa dalam sebulan terakhir ini kita kumpul. Sebagian mungkin tidak terlalu merasa. Tapi saya mau cerita hidup apa adanya. Karena kita kan semua belajar ya saudara ya. Anda belajar, saya belajar. Dan semua kita ingin menyukakan akan hati Tuhan. Saudara, saya diberi mimpi. Saya mau ulang bagi Anda yang belum dengar mimpi saya ini. Karena ini bekas di hatinya luar biasa. Pada waktu itu jam 2 pagi kira-kira, Tuhan bangunkan saya, dan dia bilang, kamu sembahyang untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena dia berkata, akan ada banyak umatku akan hadir di gereja pada pagi hari ini, dan kamu doakan mereka. Jadi saya sembahyang buat jemaat yang akan hadir, dan saya diberi penglihatan oleh Tuhan. Yang datang ini nanti banyak sekali, dan bahkan karpet depan itu diisi banyak orang-orang, karena sudah nggak muat kursinya. Dan yang terjadi kan seperti Anda lihat ya, kami harus panggil yang muda-muda di karpet, dan begitu mereka maju sekian ratus, langsung kursi diblok oleh orang lain, dan sudah tidak muat tempatnya. Sekarang kami sedang pesan kursi 300 lagi, dan diharapkan paling lambat akhir minggu depan sudah siap, sehingga waktu nanti kita buat KKR dengan Kosta Oman dan Pak Yusak, semua sudah bisa dipakai kursi sendiri. Tapi kita tahu sampai dengan Kamis lalu, tidak muat lagi yang disediakan. Balkon begitu penuh dan kemudian sampai ke depan. Dan itu Tuhan sudah tunjukkan saya jam 2 pagi. Saya doakan jemaat. Dan Anda tahu kebaktian kita berapa jam? 5 jam. Luar biasa. Bagus ya, senang ya kebaktian 5 jam saudara ya. Misal tidak tiap hari kata orang kayaknya. Tapi Paulus juga pernah sesekali kok dia khotbah sampai pagi. Dan ada yang mati juga tapi dibangunkan lagi. Nah, pada waktu itu selesai saya doakan itu, kemudian saya tidur lagi, saudara. Sudah mau ngapain? Sudah masih pagi sekali, tidur lagi. Nah, disitulah saya diberi mimpi. Dalam mimpi itu saya lari dengan istri saya, karena rasanya ini saya lagi berbuat suatu dosa besar. Dosa itu campuran antara perzinahan dan membunuh orang. Anda bisa bayangin kalau hamba Tuhan itu bunuh orang dan berzina. Jadi kayak perbuatannya Daud. Dosa besar sekali. Jadi saya diuber, saya ajak istri saya lari, muter-muter. Dan ini polisinya pakai helm, pakai pakaian hitam-hitam, pakai Harley Davidson, saudara. Cuma satu polisinya. Dan ini polisi pinternya luar biasa. Saya lari kemanapun, dia bisa ngerti.
Suatu kali ketika sudah ngos-ngosan, lari terus saudara, cari menghindar dari orang ini. Tiba-tiba istri saya berbuat tanda petik kesalahan. Dia pakai handphonenya, telepon orang lain. Itu kelacak sinyalnya sama polisi ini. Langsung dia balik. Sudah nyasar jalannya, dia balik lagi saudara. Saya lari lagi, saya bilang, kenapa pakai handphone? Itu datang lagi orangnya, kita masuk ke rumah, ketangkep saudara. Nah, dalam mimpi itu ada Pak Yusak Cipto. Jadi saya bilang, Pak Yusak, gimana nih? Aku ketangkep. Dia bilang, ya baik toh katanya. Kok baik gimana? Ya baik. Terus ditangkap saudara, ketangkep. Terus dia ngomong, nah kamu sudah ketangkap sekarang. Urusanmu sudah selesai. Sekarang kamu merdeka. Bebas. Nah, tiba-tiba ketika saya ngalami itu, ada orang pakai jubah putih sekali. Saya nggak lihat wajahnya. Tapi kemudian saya panggil dia Tuhan. Dia gandeng saya, dia pegang tangan kiri saya. Dia bilang begini, ayo ikut aku. Aku mau tunjukkan kepadamu, tadinya kamu itu di mana tempatnya. Nah, istri saya ikut, ada teman satu lagi ikut, mau tur napak tilas Jenderal Sudirman. Saudara. Diajak itu ke basement bawah tanah, 3 lantai ke bawah. Saudara. Tempatnya gelap licin sekali. Dan pada waktu itu saya lihat, saya ingat itu seperti kuburannya Lazarus. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda ke Betania, itu orang masih tunjukkan bekas kuburan Lazarus. Itu masuknya dalam. Itu bukan kayak kuburan kita, tapi seperti gua. Anda masuk, ada trapnya, tangganya terus ke bawah, dalam sekali. Saya masuk sampai ke dasar. Nah, pada waktu kami diajak masuk, itu gerbangnya berlapis-lapis, saudara. Dan kemudian saya lihat di situ seperti gua, nggak terlalu gede. Kira-kira hanya seruangan ini. Dan cahayanya ada, tapi redup. Isinya apa? Binatang-binatang semua. Singa, harimau dimasukin di dalam kerangkeng. Saya lihat kalkun, lihat ayam, dan jorok dengan kotoran binatang begitu banyak. Yang tinggal di situ, penghuninya perempuan semua, kecil, umur 10 tahun kira-kira, telanjang semua. Lari-lari pada mainan. Saya lihat itu, saya bilang, Tuhan, aku ingat tempat ini. Dulu aku di sini. Dia bilang, ya, kamu di sini dulu. Orang yang terikat, terintimidasi, hidup dalam kepahitan masa lalunya, tanpa sadar seperti itu. Nah, kemudian saya sudah bilang, Tuhan, aku mau naik, aku nggak tahan. Dan kenapa yang di dalam tidak sadar bahwa mereka adalah tawanan sebetulnya. Kemudian saya bangun, saya sembahyang, Tuhan, ini mimpi dari siapa? Tapi saya ini berkali-kali memang terakhir ini dalam beberapa setahun lebih terakhir ini Tuhan sering bicara lewat mimpi sebetulnya. Dan kalau Anda terbiasa, Anda akan tahu membedakan ini mimpi karena orang bilang bunga tidur atau sebetulnya itu dari Tuhan. Kalau dari Allah itu goresnya di hati saudara, tajam dan itu kuat sekali. Dan tidak mungkin dengan gampang engkau abaikan. Karena itu gema suaranya kuat sekali. Dan akhirnya ketika saya berkata, Tuhan aku yakin ini pasti dari Tuhan. Nah, sudah Pak, saya akan merdeka saudara. Saya merdeka, Anda mengerti saya jadi pribadi yang sama sekali jadi dulu dengan orang takut ditolak, takut disakiti. Mendadak itu hilang. Ketika Allah berikan kebebasan, semua itu hilang. Saya dengan orang, saya nggak ada sungkannya, saya nggak takut. Dan aneh, pokoknya itu muncul kepribadian yang lain daripada yang dulu pernah ada dalam hidup saya. Tapi saudara, nah ini, saya hanya mau beritahu bahwa satu bagian selesai tidak berarti total ini orang yang sudah selesai dengan Tuhan semua. Belum ternyata. Saya resah di sini. Saya berkata begini, memang betul sifat-sifat rendah diriku itu dibongkar Tuhan habis. Saudara bisa bayangin ya, saya diundang di Polda, Paskah, polisi-polisi, oleh kolonel, semua program menengah. Saya nggak ada kedirinya. Itu kalau mereka duduk ya, bukan ngadep gini saudara, itu ada hadapan dulu. Ya, satu di sini, terus mimbarnya satu bagian. Jadi ada sebagian yang harus kalau khotbah dengan itu. Saya naik mimbar, saya heran, saya bilang, ini bukan aku yang dulu. Saya ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong duduknya muter, saya bilang. Kalau tidak nanti tengeng semua, nanti gurunya nggak bisa noleh lagi, tolong muter ya, saya bilang, muter. Kayak ngomongin sama anak kecil, tolong muter. Nah, sekarang jangan jadi polisi dulu. Nanti kalau saya habis khotbah,
baru jadi polisi lagi. Kata gitu. Sekarang jadi anak Tuhan yang manis, domba-dombanya dengerin ini suara gembala agung Tuhan Yesus ya. Sementara saya khotbah, jangan ada yang jadi polisi. Kalian bisa bayangin, itu di markasnya, saudara. Ini bisa begitu santai. Jadi takut sama orang, mengharapkan orang, nggak ada lagi. Tapi Anda harus mengerti, belenggu yang ngikat saya itu puluhan tahun. Anda ngerti ya? Kalau sudah puluhan tahun, mau tidak mau itu sudah mulai nyampur dengan apa? Kepribadian. Ya toh? Karena ini minder puluhan tahun, akhirnya nyampur dengan kepribadian. Tahu nggak jadinya kayak apa? Ya kayak sekarang ini modelnya. Jadi lebih kayak dingin. Saya kalau suruh halo, tidak bisa. Seperlunya aja. Ngerti nggak saudara? Jadi saya nggak bisa terus apa ini pasang muka manis, saya salami. Harusnya kan gembala begitu kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak bisa. Ini bukti di sini nih ya. Pas di sini bagus. Saya tuh dulu diomongin teman-teman saya, kamu tuh bukti itu kayak Pak Timotius Bukti, gembala bagus, ramah sama orang. Kamu tuh nggak urusan. Saya bilang, waduh frustrasi saya saudara. Nanti kalau Pak Bekti ngajar Anda akan tahu gembala bener. Saya bilang, nah aku ini memang bukan gembala kok. Pelayan Tuhan yang hanya lewat. Saya berkata begitu. Saya ini nggak bisa saudara. Disuruh. Nah, tapi Tuhan itu punya waktu, ya, punya saat, punya momentum untuk mulai memperbaiki. Beberapa hari terakhir ini saya ini resah. Gak ada orang ngomong apa-apa. Cuma gelisah di sini. Terus saya ngomong sama istri saya begini. Aku ini kok resah sekali ya dalamku ya. Dan itu sebetulnya Roh Kudus yang membuat resah ya saudara. Ya, Roh Kudus. Dia bilang ini, kenapa? Aku ini nyadari karakterku, kepribadianku, watakku, penampilanku itu masih jadi gangguan bagi banyak orang. Karena orangnya acuh. Saya selalu bilang gitu, Anda mau ketemu Tuhan, tak tunjukin jalannya. Datang sini cari perhatian saya, tidak akan dapat. Nah, itu orangnya saudara. Ada baiknya dalam beberapa sisi. Tapi kalau over, itu bukan dari Tuhan saudara. Tapi kecampuran, nyampur akibat benteng dulu itu dengan kepribadian. Dan itu saya resah. Dulunya saya tenang sekali. Malah saya ini bangga. Saya bilang biarin, aku nggak urusan orang. Aku urusan sama Tuhan. Ya. Jadi kalau mereka mau cari orang, sorry, nggak ada di sini. Cari Tuhan, ayo. Tak tunjukin jalannya. Cari orang, jangan berharap. Gampang tersinggung, nggak usah di gereja ini. Nggak butuh orang. Sisi itunya baik, tidak berharap kepada manusia. Jadi walaupun ditinggal kayak apa, berani sendiri, ngandelin Tuhan. Sisi positifnya. Tapi Anda harus ngerti, Tuhan itu selalu menyempurnakan kita. Ngerti saudara ini? Resah, resah. Saya ngerti yang doakan banyak kira-kira. Ini pendeta satu ini kurang ajar, ini modelnya kayak begini ya. Mungkin didoakan banyak orang saudara. Atau diomongin banyak orang juga, saya nggak tahu lah. Dua-dua mungkin. Jadi saya mulai resah, saya bilang Tuhan, aku ngerti. Ini kepribadianku ini masih ganggu banyak orang. Mereka berharap aku lebih dari sekedar begini. Tapi aku nggak bisa. Karena itu apa yang pernah tak alamin dulu. Nyampur dengan kepribadian. Jadi watak, jadi karakter. Dan itu saudara, tidak bisa satu malam berubah, nggak bisa. Ini kan terjadi puluhan tahun. Dan saya tahu ini yang paling ngeri buat saya. Kalau Tuhan mulai otak-otak yang ini. Karena apa? Ini prosesnya sudah nyampur. Jadi kalau mau diambil, saya berkata kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak bisa. Anda bisa nangkap ya? Sudah? Puncak resahnya itu, ketika itu saya sadar begini. Saya dihadapkan ada dua pilihan, saudara. Dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya berurusan dengan problem saya ini, tanda petik, ya, watak, karakter, pribadi saya. Sampai sekarang masih. Ngomong ini pun masih begitu, saudara. Atau saya urusan dengan ini, dan saya tahu ini pekerjaan yang berat. Seperti bangun kota baru, bongkar yang lama, tapi tidak boleh dihancurin semua. Ya,
Yang baik ditinggal, yang tidak baik dicabut, dan itu berat karena sudah nyatu dengan karakter. Bagaimana orang bisa ngerubah watak orang satu hari, saudara? Yang dibangun puluhan tahun. Dan itu yang paling saya takuti kalau Allah berurusan dengan itu. Harapan saya, Tuhan maklum dengan saya. Dan tidak usah diurus yang begitu. Tapi dengar baik-baik, yang engkau ingin dimaklumi, tidak ada maklum bagimu, saudara. Dan tidak ada maaf urusan itu. Ya kejar terus. Nah, apa yang saya diam-diam khawatirkan soal ini? Tiba-tiba ini jadi keresahan. Dan kemudian, dua pilihan. Satu, saya urus ini dengan Tuhan. Dengan segala macam hal yang harus saya lewati untuk merubah ini. Mudah-mudahan 6 bulan ini selesai, saudara. Atau, itu mujizat besar loh, 6 bulan besar. Begitu, saudara. Ini puluhan tahun, 30 tahun lebih, kalau enggak begini. Atau, saya benarkan apa yang jadi sikap dan karakter saya. Saya bisa berikan contoh hamba-hamba Tuhan lain yang modelnya begini, bahkan lebih parah. Istilahnya Bu Indri, bintang film. Muncul di panggung, selesai, hilang. Nggak ada urusan, nggak ada touch dengan orang. Saya mau pilih yang mana? Saya urus dengan ini, sakit di sini. Atau saya berkata, Tuhan maklum adanya lah. Ini pun sudah merdeka, yang begitu nggak perlu. Saya berkata, aku pilih yang ini. Yang mana? Saya berkata jujur, lebih gampang buat saya pilih yang ini. Tapi keresahan saya ini saya ngerti, Roh Kudus yang membuat resah. Kalau itu dibuat resah, saya tahu Roh Kudus mau saya ambil yang pertama yang sakit. Jadi saya bilang kalau saya di sini pun tetap akan diganggu Roh Kudus, tanda petik. Dan damai saya akan hilang. Sampai lama-lama dia sudah tidak mau lagi ganggu saya. Hati saya sudah tebal. Dan karakter saya tidak akan diubah. Dan saya bisa bilang Yesus tidak berubah, gua juga anaknya tidak berubah. Yang mana? Choice-nya. Ya, ini kan kita belajar ya. Saya lebih suka kita belak-belakan lah buka hidup ya. Daripada kita pakai topeng munafik-munafikan gak ada gunanya. Nah, yang mana sebetulnya? Dan ini keresahan saudara, ngeri sekali. Saya bilang yang mana? Istri saya sempat ngomong gini. Kamu jadi sekarang aja lah. Gak usah terlalu ngurusi orang. Ngurus Tuhan dan istrimu. Katanya begitu sambil bergurau. Well, sebab saya ini sebetulnya waktu saya habis-habisan saudara. Jadi kadang-kadang anak komplain juga. Karena orang tuanya kurang memberikan waktu. Saya kerja keras untuk mencoba mengatur waktu untuk mereka. Jadi saya lakukan yang terbaik saya bisa. Kadang-kadang yang makan malam rumah itu saya masak sendiri. Anda boleh lihat kemampuan saya. Goreng telur. Tidak lebih dari itu. Kadang-kadang kosong, tapi anak saya berkata, kalau papa yang goreng telur walaupun kosong, enak katanya. Itu penghiburan buat saya. Nah, jadi orang bisa keluar egonya tuh. Jadi dia ngomong, ada betulnya, dia bilang, ya, orang diajar aja cari Tuhan. Bukan cari manusia, cari Tuhan. Itu betul. Tapi keresahan ini karena siapa? Ya kan? Kalau ini karena Roh Kudus, saya tetap belok di sini. Gawat. Saya akan hidup dalam keadaan tertemplak terus. Dan mau tidak mau saya sadar, saya harus pilih yang di sini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya merubah karakter saya? Watak yang sudah nyampur dengan kepribadian begini. Puluhan tahun. Ayo. Profesi gembala saya punya, hati tidak punya. Konseling males. Ya, besuk ogah. Benar, saya ini gini orangnya saudara. Jadi kalau bisa tumbuh itu Tuhan. Tok. Ini nggak ada gunanya. Ini orang ini disingkirin juga tetap bagus. Oh, karena Tuhan. Tuhan. Saudara. Sadar betul saya. Makanya itu aman lah. Karena saya sadar siapa diri saya.
kualifikasi jadi gembala. Aduh, nyesel dah ada jadi jemaat saya, benar. Gak diurusi, saudara. Cuma saya urusi Anda dengan doa. Saya sembahyang buat saudara, ya. Saya mintakan rema Tuhan buat Anda, iya. Tapi lebih daripada itu, belum bisa. Nah, pada waktu itu dia ngomong gini, Tuhan ngomong, kamu akan diberi juga hati gembala, seperti di kitab Amos. Nah, Will Wilson pernah ngajar begini, Amos itu kalau dia dikatakan Alkitab, kamu ketika ada domba yang diterkam oleh singa, bahkan kalau tinggal tulangnya pun, sudah mati, tinggal tulang, tetap dirampas. Sekalipun dia mengorbankan nyawanya, yaitu hati gembala. Kalau setan mau terkam, tinggal tulangnya dia pertahankan. Saya bilang, saya cerita lagi dengan dia. Itu keresahan saya sebetulnya. Resah. Saya jujur saya bilang, ini ada yang belum memuaskan hati Tuhan. Areal di sini. Lalu kemudian dia ngomong bagus sekali. Dan ini yang memberkati saya. Dia berkata begini. Kalau kamu, saya akan ceritakan dengan dia. Ini alternatif saya dua. Saya bisa ambil yang ini. Saya biarin, saya tetap dengan apa yang ada. Tapi dia bilang gini, kamu ngerti gak bahayanya? Kalau kamu ambil alternatif kedua, dengan kamu abaikan yang di sini. Karena kamu sudah hopeless. Merasa mana mungkin kepribadian watak yang sudah puluhan tahun berubah. Dan kalau berubah pun sakit. Beloknya sudah susah. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu berkata lebih gampang aku ambil alternatif kedua. Kamu berikan alasan, excuse buat hidupmu. Akhirnya kamu berkata, inilah yang aku akan ambil. Dia bilang, kamu ngerti gak? Kalau kamu ambil yang ini, satu kali tanpa sadar, kamu akan bangun tembok lagi. Dia berkata, ini yang kena di hati saya. Dia berkata, dan kalau tembok itu kamu bangun yang kedua, lebih berat dari tembok pertama yang pernah diruntuhkan. Sebab tembok pertama dibangun karena tertolak dan merasa tidak bisa, tidak dihargai orang. Tembok kedua nanti, kamu bangun dengan dasar apa? Kamu berhasil, kekuasaan, ketenaran, uang. Sebab yang kamu alami di gereja, semua itu mendadak itu ada. Yang kamu alami, dan dia berkata gini, coba bayangin. Dan kalau kamu bangun dasarnya itu, tembokmu yang berikut ini murni bukan karena penolakan atau sakit hati, tapi murni kesombongan. Dan dia berkata gini, kamu ngerti? Jemaat tumbuh. Aku lihat sendiri kebaktian kayak begitu. Kemarin saudara, saya pikir sekian ratus orang pergi, staf banyak sekali, peserta 800 lebih di Bandungan. Anda nanti malam lihat. Staf saya hampir semua pergi. Panitia begitu banyak dari jemaat. Saya pikir, aduh, paling separuh yang datang. Penuh semalam. Saya bilang, dari mana aja saya nggak tahu. Dan dia bilang, aku lihat semua itu terjadi. Allah berikan pertumbuhan dalam waktu cepat sekali. Kita baptis sudah 260 orang lebih dalam setahun ini. 4 bulan. 4 bulan terakhir. Dan dia bilang, luar biasa. Kamu diberkati secara keuangan. Dan dia bilang begini, coba lihat. Tuhan kirim hamba-hambanya, orang-orang yang gede-gede di dunia, yang hidup di dunia saat ini. Dan dia bilang apa adanya. Dan banyak dari mereka berkata begini, kami hanya mau datang sekarang ini di gereja di Semarang. Dia bilang, jangan diatur ke gereja lain. Hanya di gerejamu tok. Direkomendasi oleh beberapa hamba Tuhan yang panggil mereka. Dan kesimpulan mereka, boleh datang, tapi hanya di gerejamu tok. Profesor Hadian cuma 3 hari. Ya. Charles Timan cuma 3 hari. Ed Cole cuma 2 hari. Tidak mau ke tempat lain. Dan dia bilang, betapa gampangnya kepala menjadi gede. Betul nggak? Terus kamu kumpul sama orang-orang begitu-begitu kan. Terus kamu lihat yang lain, lu mah. Iya kan? Bisa nggak? Bisa banget. Ini kan masih darah dan daging. Soto gudeg masih doyan, saudara. Itu hobi saya, soto dan gudeg. Bisa banget. Dan dia bilang, sekarang kamu punya semua jemaat kamu tumbuh. Karena ini waktunya Tuhan. Jadi dia bilang, kamu akan mengalami itu.
Kamu diberkati Tuhan dalam semuanya. Kamu kumpul sama orang-orang begitu. Kamu kumpul sama orang-orang gede-gede. Pergaulanmu tiba-tiba berubah semua. Ini berubah. Coba kamu ketemu hamba Tuhan lain. Kira-kira kamu bukan cuma tidak dipandang dari pandang sebelah mata. Enggak kamu lihat. Tambah enggak kamu lihat. Cuma pakai kacamata kuda. Memandang hanya kepada Yesus. Orang lain kecil. Bisa nggak saudara? Banget saudara. Dan dia bilang kalau kamu bangun di sini, itu tembok murni kesombongan. Dan Tuhan berkata, aku benci dengan kecokaan. Kamu hadapannya Tuhan sendiri. Wih, saya kaget. Saudara. Saya nggak berpikir terlalu jauh seperti itu. Tapi ketika dibuka, saya sadar. Anda ngerti? Waduh, saya sembayang pada waktu saya bilang, Tuhan, aku ini bersyukur. Ini diomongin kayak begini, ini bagus. Sebab kalau tidak, 2-3 langkah lagi, jatuh saya saudara. Dan dia sudah ngomong, kalau kamu bangun tembok begitu, dibangun atas dasar sukses. Nggak lama setelah harta kamu punya, power kamu punya, nama kamu punya, semua kamu punya, wanita masuk. Dan istri saya langsung bilang, iya betul katanya. Dia yang paling berkepentingan kan saudara. Saya bilang, kamu nih dasarmu egois. Dia bilang, ya toh kan istrinya kan bodyguardnya, penjaganya. Saya bilang, bagus. Nah itu yang terjadi. Saya kaget saudara. Betapa tipisnya ya hidup kita ini saudara. Jadi saudara mau jadi orang minder, kayak di penjara. Ketika dilepaskan, Anda begitu merdeka. Tiba-tiba engkau bisa bangun tembok lagi. Dasarnya bukan lagi minder. Saya cuek dengan orang karena siapa kamu? Hebat saudara? Hebat. Dan tidak lagi mau urusan dengan orang. Sebab dia kita akan berkata, well, kita kalau enggak breakfast dengan Robert Sladen kurang afdol. Rasanya bayangin. Bisa kayak orang sinting. Saya bisa bilang, Tuhan ini kacau. Dan selama 2 tahun ini Tuhan kasih yang begitu. Anda tahu Uf Ekman? Saya ketemu dia di India sekali ngomong. Langsung bilang, ya saya datang ke Indonesia. Ibu Rani Sebastian bulan depan akan ngajar kita. Dia tuh staf pengajar sekolah Alkitabnya di Swedia. Dia bilang begini sama saya, Pastor, pendetaku tidak pernah mengiyakan kayak begini. Aku sekian belas tahun kumpul dengan dia, baru sekali ini. Tidak pernah orang yang kenal sekali-sekali langsung dia mau datang. Dan dia datang benar saudara. Dan dia sangat-sangat diberkati waktu datang. Anda perlu dengar khotbahnya. Itu pantat nggak bisa nempel di kursi lagi. Kalau sudah ngomong kayak begitu. Luar biasa Tuhan pakai dia. Itu tetap minta supaya diberi kesempatan. Supaya kalau bisa tahun ini akan diusahakan datang. Dia bilang secara manusia nggak mungkin. Tapi aku tetap ingin datang. Dia senang sekali. Anda tahu semua itu kan baik saudara. Good sign lah. Tapi kalau hati kita nggak hati-hati. Sombong nggak saudara? Jangan berharap saudara. Istilahnya segera saya akan pakai baju vampir. Dengan jubah. Saya bilang, ya orang edan. Lama-lama saya pikir. Ya kan? Bayangin. Anda tahu Konghi, City Harvest. Dalam waktu hanya kurang dari 10 tahun, dari gereja dari 0, sekarang sudah 7.000 lebih, saudara. Nah, ini Konghi ini yang banyak memberi kita hamba-hamba Tuhan. Saya minta dia ngajar di School of Acts. Saya minta cuma 3 hari. Saya hanya minta minggu, Senin Selasa kamu ngajar. Anda akan dengar orangnya itu luar biasa, energik sekali. Masih muda. Mamanya orang Medan. Tapi papanya orang Singapura. Jadi dia warga negara Singapura. Maju gerejanya luar biasa. Situ harus terkenal sekali. Ini sahabat baiknya Robert Sladen. Saya suratnya saya bilang 3 hari. Dia bilang begini. Terus aku sebetulnya nggak bisa tahun ini. Karena sudah terlalu padat sekali. Tapi mengingat friendship kita. Bolehlah, jangan 3 hari lah. 5 hari saya kasih buat kamu. Kecuali minggu. Saya bilang, oke, kamu datang. Anda tahu. Anda bisa, wow. Ini friendship nih sama kita nih. Jadi datang deh. Kumpal, saudara.
Ujung-ujungnya apa? Gede kan kepala kita. Bahaya kan? Ini saya ceritain apa adanya. Pak, kok dibuka begitu? Ya, biar saya nggak jatuh, saudara. Tak buka kan ceritanya, oh ketahuan, nggak jadi, saudara. Ketahuan, biarin. Nggak jadi dia. Wih, ketahuan. Lapor bos lagi, lapor situ. Udah ketahuan, saudara. Dibuka. Nah, kalau orang jalan gini biasa, dia nggak sadar, saudara. Nah, orang jadi sombong, itu bukan sadar, hari ini gua mau sombong, nggak ada, saudara. Mendadak aja sombong. Tanpa sadar, pikirannya sudah dimasukin. Jadi saya sampai berkata kemarin, ini minggu yang menyelamatkan nyawa saya, saudara. Jujur. Saudara pengen jadi orang besar? Jangan, saudara. Inginlah jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan aja. Aman, saudara. Benar. Kalau saya bilang, Tuhan, ini kok gini ya. Cuma saya mau milih apa lagi? Kecuali menyenangkan akan hati Tuhan. Saudara tahu, kalau kita dikitari orang-orang yang bisa punya akses negur kita, Anda akan baik, saudara. Saya punya beberapa orang yang punya akses untuk ngomong ke saya. Dan ini orang-orang yang tidak sungkan. Pak Yusak di antaranya. Saya buka diri saya, mereka punya akses untuk ngomong, cerita, negur apa adanya. Dan mereka dengan bebas. Saya tidak minta, tapi saya yakin Tuhan beri buat saya. Dan lewat hamba-hamba Tuhan ini saya dibangun oleh Tuhan. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh satu dengan yang lain. Kalau orang-orang di bawah kita nggak bisa harapkan terlalu banyak. Terlalu berat handicapnya, hambatannya untuk bisa ngomong terbuka. Itu berat, saudara. Tapi kalau kita punya sahabat, orang-orang yang ngerti, mengasihi kita, tanpa ada keculasan di baliknya. Tapi mau menunjukkan mana yang berkenan di depan Tuhan. Mana yang dia tidak senangi. Itu membuat hidup kita jadi baik, saudara. Anda bisa tangkap ini. Saudara mesti sembahyang buat saya ini. Karena saya memutuskan kemudian dengan berat hati saya bilang, oke, I'll do it. Dan sekarang saya bilang, saya mesti mulai dari mana, saudara? Tapi saya tahu saya mesti mulai dari brokenness. Dari kehancuran. Saya bilang, Tuhan, aku gak punya ini. Yang engkau harapkan, engkau minta, ini keluar, aku belum punya. Dan aku minta kasih karunia Tuhan buat hidup saya. Amen, saudara. Sebab ini dibuka begitu gamblang di depan mata saya. Saya bilang, dalam waktu yang singkat lah. Kalau bukan karena Tuhan buka sekarang, saya sudah nguling, saudara. Dan semua yang dibangun akhirnya sia-sia. Kalau kita berhadapan dengan Allah, kita bisa menang di mana, saudara? Dan bagi Tuhan, ngambil ministry ini sangat kejam. Ya, ambil, saudara. Sebab Alkitab berkata, aku tidak pernah mau memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Dan harus seperti ini. Jadi, saya mau beritahu ya, jangan mendambakan ingin jadi orang terkenal. Jangan ingin lihat, pokoknya ministriku maju, jemaat ribuan. Itu hanya akibat, saudara. Gampang buat Tuhan. Biarlah kita berkata, Tuhan, berikan anugerah supaya aku ini bisa menyenangkan akan hatimu. Amen, saudara. Karena Anda bergaul orang-orang besar, nggak nolong banyak kok, saudara. Yang membuat kita diberkati adalah kalau kita mau bergaul dengan Tuhan kita. Amen. Nah, sekarang buka 2 Korintus pasal 5 tadi. Lihat pada ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh, yang membuat tekanan itu apa? Kita mau pakai pakaian yang baru, tapi tanpa mau menanggalkan yang lama. Sebab yang lama itu nyaman sebetulnya. Semua yang sudah pernah kita, sepatu aja misalnya. Kalau Anda sudah pakai sekian lama, lebih nyaman kan? Karena ukuran kaki kita sudah mulai terbentuk di situ. Nyaman. Barang baru kita perlu penyesuaian. Nah, ketika yang dari Tuhan mau diberikan kepada kita, kita cenderung tidak mau menanggalkan yang lama. Karena yang lama itu adalah keamanan kita. Kita merasa aman di situ. Kalau kita mau tanggalkan,
Nanti yang baru seperti apa? Dan di sini pergulatan banyak orang Kristen. Dan di sini banyak orang Kristen tidak bisa menang dengan apa yang dihadapi. Saudara lihat ini. Saya sudah cerita apa yang pernah saya tanggalkan. Kemudian Tuhan berikan yang baru. Sekarang hari ini saya cerita apa yang sedang saya mau lepaskan dari yang lama. Ternyata sudah nempel sama kulit saya, saudara. Itu bukan pakaian lagi, sudah nempel jadi kulit. Dan itu merupakan sesuatu yang saya tahu kalau bukan anugerah Tuhan, berat. Tapi saya percaya kalau Allah sudah memulai, Dia akan teruskan sampai tuntas. Sampai apa yang Dia rencanakan jadi dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Itu penting buat kita. Jadi kita ini belajar, Anda belajar, saya belajar. Saya ceritakan apa yang sedang saya pelajari. Dengan harapan menolong saudara untuk mengerti seperti apa toh yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita bisa dijagai oleh Tuhan, dan mau dijagai, punya hati begini aja, gampang menyadari keberadaan kita, dan berkata, Tuhan aku mau diubah. Tuhan itu dengan gampang akan mengubah kehidupan kita, saudara. Dan kalau itu terjadi, betapa luar biasanya Allah bergerak dalam hidup kita. Ingat, yang membuat tekanan berat itu adalah karena kita tidak mau melepaskan yang lama. Sementara kita melihat yang baru, dan kita mau coba kompromikan. Contoh paling simpel begini. Coba Anda ke supermarket, atau ke mall, atau ke toko pakaian. Ya, yang pria atau yang wanita sama aja lah. Anda pakai pakaianmu, lalu Anda lihat akan bagus. Saudara berkata begini, saya mau beli yang ini, tapi saya mau coba dulu. Lalu Anda diberikan pakaian itu, Anda masuk ke ruang ganti. Saya mau tanya, Anda lepas dulu nggak pakaian yang kau pakai waktu itu? Iya kan? Kalau tidak, ukurannya segede apa? Untuk membuat yang baru itu kita pakai, yang lama kita lepas. Kecuali kita lagi masuk angin, kedinginan, saudara. Kita pakai baju rangkep 2-3, karena salju mungkin kalau pas Anda ke Eropa. Kehidupan yang lama disingkirkan. Dan kalau kita mau ambil dua-duanya, itu yang menekan kehidupan kita. Karena simpel aja, pergumulan kita yang paling berat melepaskan yang lama, sebelum kita memakai yang baru. Selalu kita ingin kita pakai dua-duanya. Terjadilah konflik besar dalam kehidupan kita. Dan begitu beratnya konflik itu, sampai akhirnya kita tidak tahan lagi, dan kita buang yang baru, dan tetap kita kenakan yang lama. Saudara sekalian, saya belajar pertobatan itu merupakan anugerah ya. Kalau itu bisa kita alami terus-menerus dalam kehidupan kita, saya yakin Anda akan dibangun makin luar biasa. Allah rindu melihat terjadi perubahan dalam hidup kita seperti yang Dia inginkan dan bukan mendasarkan selera kita. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana Paulus juga berubah. Orang ini luar biasa. Lihat akan modelnya. Lalu bagaimana Allah bisa mengubah. Ketika saya baca ini, saudara, saya belajar, Tuhan, kalau orang kayak Paulus saja bisa berubah, semua kita pasti bisa berubah. Amen. Nah, sekarang buka dulu Galatia pasal yang kedua. Lihat ini surat yang awal yang dia tulis. Lihat bagaimana komentarnya terhadap rasul lain dan dirinya. Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitahukan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Bayangin.
Dia ngomong tentang rasul-rasul yang lain. Dia berkata itu loh, yang terpandang itu tidak penting buat aku. Bayangin. Dia tahu, dia berkata begini, aku ini ngerti Yesus bukan lewat mereka. Langsung. Bahkan soal perjamuan kudus dia berkata, sebab inilah yang aku terima dari Tuhan. Bukan yang aku dengar dari rasul yang lain. Dia berkata, sebab inilah yang aku terima dari Tuhan. Bukan lewat rasul lain. Jadi dia berkata, yang terpandang itu tidak ada artinya bagiku. Tidak berarti apa-apa bagiku. Sombong gak, saudara? Sombong. Nanti lihat perubahannya. Proses berjalan. Bahkan kalau Anda perhatikan, dia pernah konflik dengan siapa? Paulus dengan siapa? Paulus dengan Petrus, bukan. Paulus dengan Barnabas. Dan Barnabas itu masalah yang diributkan apa? Soal Markus. Markus ini keponakannya Barnabas. Ya, diajak oleh Paulus dan Barnabas, rupanya ini anak mami. Di tengah jalan, dia minta pulang, kangen sama maminya. Orang saya bilang kangen karo mboke, saudara. Pengen pulang ke pangkuan mama gitu. Pulang, ngamuk Paulus. Ketika mau pergi lagi dengan Barnabas, Barnabas mau ngajak Markus lagi. Ribut, saudara. Paulus berkata, tidak bisa. Ribut, akhirnya pecah timnya. Barnabas ngajak si Markus, Paulusnya ngajak siapa? Silas. Saudara. Itu orang itu kerasnya luar biasa. Kenapa bisa begitu keras? Sebab dia pasti berkata, aku dididik dalam mazhab yang paling keras di antara orang Yahudi. Jadi background masa lalunya mempengaruhi kepribadiannya. Banget, saudara. Sehingga berat buat dia menerima kelemahan orang. Itu berat. Dan dia merasa, aku dulu paling keras. Ikut Tuhan mesti begini. Nah, baru pergi kok. Mami, pulang. Dulu diajak lagi. No way, katanya. Gua bayangin itu, saudara. Paulus tuh. Yang akhirnya ngajari kasih segala macam. Kayak begitu, saudara. Dia ada pengharapan lah buat kita semuanya, saudara ya. Bisa berubah nggak kita nih? Bisa, jangan khawatir, saudara. Orang kayak Paulus berubah. Nanti Anda perhatikan ujungnya. Pada saat terakhir, dia berkata apa? Kirimkan Markus bagiku. Sebab pelayanannya apa? Penting bagiku. Bayangin, saudara. Sebab pelayanannya penting. Menjelang saat dia bisa terima lagi. Bahkan diakui ini Markus, terima dia. Yang terakhir dia berkata, kirim padaku, pelayanannya penting. Merubah dia nggak, saudara? Dirubah. Ketika kepada orang Galatia dia berkata, yang terpandang itu tidak penting bagiku. Dia anggap dirinya, aku dipilih langsung oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudara? Sekian tahun lewat, surat kemudian muncul lagi. Anda lihat pada 1 Korintus pasal 15. Lihat pada ayat yang ke-9 ya. Lihat cara dia menempatkan dirinya. Tadi dia berkata, yang lain tidak penting buat aku. Kita ini sama. Tuhan gak pandang muka. Mereka dulu kan muridnya Yesus di bumi dulu. Gak penting itu bagiku. Yang penting sekarang ini. Aku dapat dari Tuhan sendiri. Tapi Allah mengubah dia luar biasa. Pasal 15 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya. Lain nggak? Dulu dia bilang, sama aja, tidak pandang muka. Mendadak dia berkata, sekian tahun terjadi dia berkata, aku yang paling hina di antara para rasul. Dan kemudian dalam surat Efesus, apa yang terjadi, saudara? Ini luar biasa. Pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Efesus 3, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita berkata, dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8 dia berkata apa? Kepadaku yang apa? Di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini
untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dari orang yang berkata, lah sama aja lah. Dia dengan aku sama, Tuhan tidak pandang muka. Ya betul, saudara. Tapi kemudian dia berkata, aku yang paling hina dari semua rasul. Terakhir dia berkata, aku yang paling hina dari semua orang-orang kudusnya. Lihat akan proses bagaimana Allah membuat seorang seperti Paulus rendah hati di hadapan Tuhan. Siapa yang ingin dirubah Tuhan hidupnya? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua kita harus berubah, saudara. Amen. Yang tidak berubah, biar Yesus saja. Dan Tuhan tidak kesepian kok. Kok cuma aku yang tidak berubah ya? Tidak masalah. Tuhan tidak cari kumpulan orang yang tidak mau berubah. Kalau ada ngelamar, Tuhan aku ikut tidak berubah. Dia bilang, sorry, buang orang ini. Nggak bisa laku di sini. Tapi Tuhan mau semua kita berubah. Amen, saudara. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan 2 session ini menolong saudara. Melihat bagaimana atau prosesnya, tahapannya. Ketika orang itu mengalami dibuka Tuhan kenyataan hidupnya. Bagaimana kita mesti meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebab respon saudara, reaksimu menentukan sekali. Akan jadi seperti apa kita kelak di hadapan Tuhan. Kalau kita gagal meresponi yang dari Tuhan, saya yakin apa yang dia rencanakan akan terhambat oleh karena sikap dan reaksi kita sendiri. Amen, saudaraku. Mari berdiri bersama.